Bapak Guru dengan dari masuk. Oke. Berapa targetnya masuk? Repotnya Yang Cari kan Pak. dengan yang sudah kita rasakan. buat ini kita turun sedikit. Nah, sebelumnya itu kita pernah capai lebih dari 4,8 ini. Jadi kita pernah surplus. Ini memang tidak bisa bisnis as usual. Artinya cara-cara kemarin itu utamanya ini main Nokia. Dulu Pandit 3 di sini. Iya, Pandit 3 Postra di sini. Mas itu menyerap bulog 6.500 dengan kondisi apapun. Ya, jadi itu sudah di-cover semua pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin ada yang terlewatkan dari beberapa hasil pikon. Saya ingin menyampaikan ulang. Yang pertama, pikon hari ini adalah penandatanganan MOU antara Kodim dengan Distan tiap-tiap kabupaten kota dalam hal pencapaian luas tambah tanah. Jadi target dari pusat sudah ditentukan di tiap-tiap kabupaten kota untuk ditandatangani oleh Dandim dan Kadistan. Ya, kalau saya lihat memang agak berat, tetapi dari PJ Gubernur tadi siap saja dulu. Nah, nanti akan kita upayakan semaksimal mungkin berapa kemampuan kita, itulah yang kita laporkan. Jadi untuk diketahui bahwa luas target LTT kita tahun 2025 ini adalah 54.203 hektar. Ya, 54.203 hektar. Ini dibagi di tiap-tiap bulan. Contoh saja, Januari target kita 26.741, Februari 3.314 hektar, dan seterusnya. Artinya begini, sebagai gambaran kepada kita bahwa di Jeneponto ini luas sawah kita itu hanya kurang lebih 25.000. Jadi kalau di Januari kita ditargetkan 26.000, artinya kan kita harus mencetak sawah 1.000 hektar. Ya kan begitu jadinya. Nah ini untuk menjadi bahan kita kepada Pemda mungkin atau kepada pusat dalam hal ini harus ada penambahan luas sawah. Kemudian kalau kemampuan kita sesuai dengan yang kita sudah laporkan secara rutin, target awal itu hanya 47.000 sekian. Artinya dari IP1 naik ke IP2, dari IP2 naik ke IP3, itu yakin bisa mencapai target. Betul ya? Ini pun untuk menaikkan IP1 ke IP2, IP2 ke IP3 itu harus ada perbaikan pengairan. Harus ada perbaikan pengairan. Jadi untuk sekedar informasi bahwa kami dari Kodim sudah dari 2024 November Desember itu sudah diminta data-data apa-apa yang mau diajukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukan dan arahannya kepada kami. Jadi komitmen kita ini dari pusat itu sesuai dengan yang disampaikan Pak Dandim, itu ada 54.203 hektar. Itu adalah komitmen dari pusat. Jadi kabupaten kita sebagai penggerak di bawah di lapangan bersama dengan Babinsa dibantu dari pihak Kodim
itu kesanggupan kita. Jadi 54.000 itu bukan kita yang tentukan, tapi memang dari pusat, Pak. Dari pusat. Jadi kesanggupan kita itu kalau kita bisa capai target ini, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa alasan yang bisa kita tarik di situ? Contoh seperti yang tadi mengenai irigasi, mengenai pengairan, dan yang lain-lain, termasuk hama dan beberapa kendala gagal panen dan gagal tanam. Jadi begitu. Kedua, mengenai bantuan yang kita usulkan di kementerian itu ada beberapa item, baik di APBD kabupaten dan APBD pusat dan kementerian. Jadi APBD itu ada 2 item, di TP provinsi dan TP kementerian. Jadi insya Allah dengan adanya target ini, usulan yang kita kirimkan ke sana itu bisa terrealisasi, Pak. Iya. Jadi kolaborasi antara penyuluh, Babinsa dan stakeholder yang ada di lapangan kami sangat butuhkan dengan target yang telah diberikan oleh kementerian dan pusat, dan kesanggupan kita insya Allah bisa terrealisasi. Jadi harapan kita semua yang kita lakukan di bawah bisa bermanfaat dan bernilai bagi orang banyak sesuai dengan arahan dari Pak Pangdam tadi. Serta teman-teman penyuluh, saya melaporkan sedikit Pak Andi bahwa yang hari ini untuk sementara penyuluh yang ada di Kecamatan Tulatea dan Kecamatan Pinang, karena untuk sementara yang dekat saja dulu sebagai bentuk laporan. Terus yang kedua, saya mengharapkan kepada teman-teman yang hadir di sini dan disampaikan ke teman-teman yang tidak sempat hadir, minta tolong koordinasinya dengan Babi bisa dibawa. Minta tolong koordinasinya dengan Babi bisa dibawa. Babi bisa dibawa. Tolong diperdekat lagi untuk pelaksanaan ketahanan pangan itu sendiri. Satu contoh misalnya ada banjir misalnya, minta tolong sama-sama dengan Pak Babinsa supaya kita saling memperkuat data. Tadi saya sampaikan sama Pak Andi bahwa bagaimana supaya data itu kita analisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong tadi sudah sampaikan Pak Dandi bahwa bagaimana teman-teman yang yang honor itu yang hanya 150.000 tolong didata supaya ada datanya kita untuk menyampaikan masing-masing kecamatan, supaya ada data kita. Jangan sampai kita mau berbicara itu data tidak ada. Jadi tolong di masing-masing kecamatan disampaikan itu. Tapi jadi 17.000 kurang lebih hitungannya pembengan kemarin. Nah, sementara kita punya debit air banyak di Karaloe, cuman untuk mengalirkan itu daya kampungnya ini irigasi. Kalaupun kita push full itu meluap, Pak. Jadi memang ya saluran primernya di situ memang dayanya di sana cuma untuk 5.000 hektar ini, untuk 7.000 hektar ini. Kalaupun kita alirkan air sebanyak itu hanya akan meluap. Akhirnya pada saat mereka sampai di Paitana ya cuma sekitar itu saja. Jadi katanya itu untuk wilayah kita karena bendungan Karelo itu adalah bendungan primer, itu punya butuh dana besar. Katanya kalau hanya sekitar 5 sampai 10 miliar itu tidak cukup, diberikan saja sama bendungan yang agak kecil kayak Pamukulu di Tagalar. Jadi kita katanya itu butuh dana kalau memang saluran primer ini mau dikembangkan itu 30 sampai 35 miliar. Itu yang terus diupayakan karena katanya juga buat apa juga ada bendungan kalau memang air yang tersalur itu tetap seperti dulu. Ya, kalau kita buka sebesar-besarnya meluap di itu artinya pemerintahan kemarin. Sampahnya yang kecil. Ruang rapat kodim ini, dan terakhir informasi bahwa PJ Bupati tadi sudah membalas WA saya. Ini akan segera dibuat rapat koordinasi teknis untuk membahas tentang ini. Tadi
tadi yang disampaikan mungkin sebagai bahan masukan juga kepada Pak PJ Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan PPL bisa diterima. Kemudian kita juga bantu untuk membahasakan bagaimana bagusnya. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan masalah mungkin ada kendala-kendala tentang transportasi dengan Babinsa yang ada di lapangan. Kebetulan Babinsa kita ini setiap desa ada satu Babinsa, jadi lengkap 113 orang ada Babinsanya. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana terus tidak punya kendaraan, kontak saya Babinsa, nanti Babinsa pun sama-sama ke lapangan atau ke sawah. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.